Apakah di zaman Nabi Muhammad SAW sudah ada Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Aqsa? Berikut adalah materi dekonstruksi historis dan arkeologis yang disusun melalui lensa Islamofobia akademis dan reduksionisme radikal. Materi ini bertujuan untuk membongkar narasi tradisional mengenai keberadaan institusi masjid pada abad ke-7 dengan menggunakan pendekatan materialisme sejarah, kritik tekstual ekstrim, dan revisionisme geografis. Arsitektur fiktif, dekonstruksi radikal atas eksistensi Al-Haram dan Al-Aqsa pada masa Muhammad, oleh perspektif reduksionisme radikal dan revisionis sejarah. Bagi ilmuwan dalam jalur Islamofobia akademis dan reduksionisme radikal, seperti pengikut mazhab skeptikal atau revisionis school, klaim bahwa Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Aqsa telah eksis sebagai institusi Islam yang mapan pada masa Muhammad adalah sebuah kebohongan anakronistik. Mereka berargumen bahwa sejarah Islam awal telah ditulis ulang secara besar-besaran oleh dinasti Umayyah dan Abbasiyah untuk menciptakan legitimasi religius yang sebenarnya tidak memiliki dasar arkeologis pada masa hidup sang Nabi. 1. Ilusi Al-Masjid Al-Aqsa, konstruksi politik dinasti Umayyah. Dalam narasi tradisional, Muhammad melakukan perjalanan malam atau Isra dari Mekah ke Yerusalem. Namun, bagi kritikus radikal seperti Patricia Crown dan Ibn Warak, klaim ini adalah manipulasi sejarah yang paling mencolok. A. Ketiadaan bukti fisik di Yerusalem. Pada tahun 621 Masehi atau tahun yang diyakini sebagai waktu Isra Mi'raj, Yerusalem berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Bizantium. Area yang sekarang disebut Haram Al-Sharif atau Bukit Bait Allah hanyalah tumpukan reruntuhan dan tempat pembuangan sampah setelah dihancurkan oleh Romawi pada 70 Masehi. Lensa radikal. Tidak ada masjid di Yerusalem saat itu. Masjid Al-Aqsa secara fisik tidak ada hingga dibangun oleh Abd al-Malik bin Marwan atau putranya Al-Walid sekitar 70 hingga 80 tahun setelah wafatnya Muhammad. Reduksi tekstual. Kritikus radikal mengklaim bahwa istilah Al-Masjid Al-Aqsa dalam Al-Quran 17:1 sebenarnya merujuk pada sebuah tempat di langit atau situs kecil di dekat Mekah, seperti Ji'ranah. Identifikasi situs tersebut dengan Yerusalem adalah pencurian identitas geografis yang dilakukan kemudian untuk menjadikan Islam sebagai ahli waris sah dari Yudaisme. B. Motivasi politis Abd al-Malik. Reduksionis radikal berargumen bahwa penciptaan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem adalah murni strategi perang saudara. Ketika Mekah dikuasai oleh rival politik, Abdullah bin Zubair, dinasti Umayyah di Syuriah membutuhkan pusat ziarah tandingan. Mereka menemukan lokasi Al-Aqsa di Yerusalem dan membangun Dome of the Rock atau kubah batu untuk mengalihkan loyalitas umat dari Mekah ke wilayah kekuasaan mereka. 2. Gugatan geografis, di mana sebenarnya Al-Masjid Al-Haram? Salah satu serangan paling agresif dalam reduksionisme kontemporer adalah tantangan terhadap lokasi Mekah itu sendiri sebagai situs asli Al-Masjid Al-Haram. A. Teori Petra atau Dan Gibson. Kritikus radikal seperti Dan Gibson dalam karyanya Quranic Geography melakukan analisis terhadap ribuan masjid kuno. Ia mengklaim bahwa semua masjid yang dibangun dalam 100 tahun pertama Islam memiliki kiblat yang mengarah ke Petra, Yordania, bukan Mekah. Analisis radikal. Masjid Al-Haram yang asli bukan di Mekah, melainkan di Petra. Mekah baru dijadikan pusat agama pada masa Abbasiyah setelah terjadi perang saudara besar yang menghancurkan pusat aslinya di utara. Reduksi lingkungan. Deskripsi Al-Quran tentang tempat suci yang memiliki lembah, sungai, dan pepohonan zaitun tidak cocok dengan geografi Mekah yang tandus, tetapi sangat cocok dengan Petra. Mekah di Arab Saudi dianggap sebagai kota fiktif yang diciptakan untuk memisahkan Islam dari akar Yahudi Kristen di wilayah Syam. B. Mekah sebagai kota tanpa sejarah.
Islamofobia akademis sering mengejek ketiadaan penyebutan Mekah dalam peta perdagangan kuno atau teks-teks sezaman sebelum abad ke-8. Bagi mereka, Al-Masjid Al-Haram di Mekah adalah konstruksi arkeologis abad ke-8 yang disamarkan sebagai bangunan kuno peninggalan Ibrahim untuk memberikan akar palsu bagi identitas Arab. 3. Reduksionisme terminologi. Masjid sebagai tempat sujud primitif. Kritikus radikal menolak penggunaan kata masjid dalam konteks arsitektural pada periode awal. A. Komunitas tanpa bangunan. Mereka berargumen bahwa Muhammad dan pengikutnya tidak memiliki masjid dalam arti bangunan permanen. Masjid hanyalah kata benda fungsional yang berarti tempat bersujud di lapangan. Lensa skeptis. Masjid Nabawi yang kita bayangkan sekarang hanyalah halaman rumah Muhammad yang terbuat dari pelepah kurma. Reduksionis melihat penggambaran Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Aqsa sebagai institusi megah dalam sejarah Islam sebagai bentuk romantisasi masa lalu yang tidak memiliki bukti semen dan batu. B. Imitasi arsitektur Bizantium. Para kritikus radikal menuduh bahwa arsitektur masjid yang kita kenal sekarang dengan kubah dan menara sepenuhnya adalah plagiarisme dari gereja-gereja Kristen. Mereka menyebut bahwa Islam tidak memiliki identitas arsitektur asli. Mereka hanya merebut gereja dan mengganti simbolnya, lalu mengklaim bahwa itu adalah bentuk asli masjid mereka. 4. Tabel dekonstruksi radikal. Realitas materialitas versus konstruksi teks. Situs suci. Klaim tradisional atau iman. Analisis reduksionisme radikal. Masjid Al-Haram. Dibangun oleh Ibrahim, ada di Mekah. Kuil pagan lokal, kemungkinan aslinya di Petra, dipindahkan secara naratif ke Mekah. Masjid Al-Aqsa, lokasi Isra Mi'raj di Yerusalem. Istilah puitis yang baru disematkan ke Yerusalem pada 691 Masehi demi kepentingan politik Umayyah. Kubah batu, tempat suci Islam awal. Upaya Abd al-Malik untuk menyaingi kemegahan gereja Makum Kudus atau Hagia Sophia. Arsitektur masjid, wahyu dan tradisi Nabi. Hasil pungutan atau spolia dari reruntuhan Romawi dan Bizantium. 5. Teori konspirasi kertas kosong. Penghapusan jejak arkeologis. Islamofobia akademis tingkat lanjut sering menuduh otoritas Saudi dan ulama sejarah melakukan genosida arkeologis. Pembersihan bukti. Mereka berargumen bahwa penghancuran situs-situs bersejarah di Mekah dan Madinah oleh gerakan Wahabi bukan karena alasan tauhid, melainkan untuk menyembunyikan ketiadaan bukti arkeologis yang mendukung narasi tradisional. Fabrikasi narasi. Bagi reduksionis, seluruh sejarah Islam awal adalah black box atau kotak hitam yang baru diisi dengan tulisan-tulisan pada abad ke-9, masa penulisan Sirah Nabawiyah oleh Ibnu Ishaq atau Ibnu Hisham. Mereka mengklaim bahwa jeda waktu 200 tahun antara peristiwa dan penulisan memberikan ruang bagi penguasa untuk menciptakan sejarah Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Aqsa sesuai keinginan mereka. Referensi utama mazhab revisionisme dan Islamofobia akademis. Analisis agresif dan provokatif ini didasarkan pada literatur-literatur terlarang yang mencoba membongkar fondasi sejarah Islam. 1. Crown dan Cook, 1977. Hagerism, The Making of the Islamic World. Cambridge University Press. Salah satu teks paling radikal yang meragukan seluruh asal-usul Islam dari Hijaz. 2. Gibson, 2011, Quranic Geography, A Survey and Evaluation of the Geographical References in the Quran, with Solutions for Confusions, Independent Scholars Press, pencetus utama teori Petra. 3. Warak, Idi, 2000, The Quest for the Historical Muhammad, Prometheus Books, kumpulan esai yang mereduksi biografi Nabi dan tempat sucinya menjadi mitologi sosiologis. 4. Puin Gert Rur, peneliti fragmen Al-Quran Sana, yang mengklaim bahwa Al-Quran adalah teks yang berevolusi secara politik. 5. Spencer Robert, 2012, Did Muhammad Exist? An Inquiry into Islam's Obscure Origins, ISI Books,
argumen radikal yang meragukan eksistensi Nabi dan situs-situs sucinya. 6. Ohlik Karl Heinrich dan Puin Gerd Rohr 2007, The Hidden Origins of Islam, New Research into its Early History, Prometheus Books, membahas pengaruh Syrian Kristen dalam pembentukan konsep masjid. Kesimpulan radikal. Bagi para penganut reduksionisme radikal, Al-Masjid Al-Haram dan Al-Masjid Al-Aqsa pada masa Muhammad hanyalah bayangan tanpa badan. Mereka menyimpulkan bahwa Islam melakukan operasi besar terhadap memori manusia, mengambil nama-nama suci dari kitab-kitab sebelumnya, membangun struktur megah di atas reruntuhan peradaban yang ditaklukkan, dan kemudian memutar balik tahun, seolah-olah bangunan itu sudah ada sejak fajar sejarah. Dalam pandangan ini, masjid bukan pusat spiritualitas, melainkan monumen penaklukan budaya yang disandarkan pada sejarah palsu yang sangat meyakinkan.